Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1146, Bajak Keras Kuaso Sein. Melihat seseorang yang tiba-tiba muncul dari sisi Raja Yingsai tanpa peringatan, terlalu banyak orang yang tertegun. Yang paling linglung adalah Yin Xiewang, dia adalah seorang sok bijak, seseorang tiba-tiba muncul di sampingnya tanpa peringatan, dia bahkan tidak menyadarinya, dan yang mengejutkannya adalah orang yang muncul tiba-tiba itu masih diam. Orang yang sama yang pernah dia lihat sebelumnya, orang yang meremukkan dengan telapak tangannya. Juga dalam keadaan linglung adalah Ye Chen, yang tidak pernah menyangka akan keluar dari lubang hitam angkasa dan secara ajaib datang ke sisi Raja Kejahatan. Dia tidak mati. Tidak hanya Raja Erosi Yin, tetapi Ruotian Suzaku, Raja kedua King Longsing, leluhur dan guru suci dari 9 keluarga besar, dan semua orang yang hadir terkejut. Tuhan! Momen ketenangan sesaat di tempat kejadian akhirnya dipatahkan oleh omelan lembut Ye Chen, dan dia mengaktifkan teknik rahasia Sensang. Dengan baik. Raja Gerhana Yin, yang masih linglung beberapa saat yang lalu, dipukul di tempat. Dari jarak seperti itu, Ye Chen menembak begitu cepat, bahkan dengan basis kultivasi semu, dia tidak bisa menghindarinya. Yuan Shen terkena cahaya Sensen. Tuhan! 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 Untuk sesaat, Ye Chen memanfaatkan kesempatan itu dan bermain-main. Raja Erosi Yin yang sedih, kepalanya berdengung sejak dia terkena kematian dewa pertama, dan dia terus-menerus didukung oleh kematian dewa Ye Chen yang terus-menerus. Melihat pemandangan ini, terlalu banyak orang yang terkejut, itu adalah sok bijak. Dia terus-menerus dipaksa kembali oleh alam surga. Raja Yingsai meraung, lagi pula, dia adalah seorang semi-bijak dengan jiwa yang kuat, meskipun dia dipukul oleh Sensang satu demi satu, dia masih bangun dengan cepat, dan di bawah pengoperasian teknik rahasia, semua bekas luka di jiwanya terhapus. Segera, Ye Chen, yang baru saja bergegas maju untuk melepaskan Sensang lagi, terlempar oleh telapak tangan Raja Gerhana Yin di tempat dalam penerbangan terbalik, jubah hitam Ye Chen langsung meledak, memperlihatkan wajah aslinya. Kamu Chen. Terlalu banyak orang yang hadir melebarkan mata mereka dan menatap Su Tian dengan heran. Orang yang membuat Raja Kejahatan kempes. Sebenarnya adalah Ye Chen. Itu melawan langit. Dia adalah Ye Chen. Para patriark dari 8 keluarga bangsawan agung dan guru suci yang belum pernah melihat Ye Chen terkejut. Bukankah Ye Chen yang membuat banyak keributan akhir-akhir ini? Lebih dari 30 kaisar dipenggal dalam satu hari. Kamu pantas mati, benar-benar pantas mati. Di tengah keterkejutan, Raja Gerhana Yin meraung dengan marah, suaranya seperti guntur, dan paksaan dari orang bijak menutupi seluruh dunia. Kuaso Sage benar-benar menakutkan. Menghadapi Su Tian, Ye Chen bangkit, dengan darah mengalir dari mulutnya, penindasan absolut dari kultivasinya, teknik rahasia yang tidak dapat diubah, dan kekuatan Raja Erosi Yin membuatnya ngeri. Memaksaku bekerja keras. Ye Chen mendengus dingin, dan cahaya keemasan naik dari Tianling Cap ke langit. Tubuh suci kuno yang sunyi. Cahaya berapi-api tiba-tiba meledak dari mata Raja Erosi Yin, dan bahkan Raja Naga Langit dan Raja Naga Bumi tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan murid mereka meledak dengan cahaya berapi-api. Desolate. Tubuh suci kuno yang sunyi. Semua orang mendengar kata-kata Raja Yingsai, dan semua memandang Ye Chen. Ye Chen sebenarnya adalah tubuh suci yang sunyi, benar-benar buta. Garis keturunan tubuh suci, yang bahu-membahu dengan kaisar, telah muncul kembali di dunia. Semua orang terkejut. Apakah itu bintang Suzaku atau bintang Qinglong? Pada saat yang sama, cahaya ilahi yang terang mekar di mata. Serakah. Tangkap tubuh suci. Di tengah keterkejutan, kedua Raja King Longsing meninggalkan Ruotian Suzaku satu demi satu, dan langsung membunuh Ye Chen. Lawanmu adalah aku. Ruotian Suzaku bergerak satu langkah, mengayunkan Suzaku Divine Sword dan memblokir mereka berdua di langit kosong. Keluar. Kedua Raja Azure Dragon Star meraung dengan marah, dan mereka mengorbankan segel kuno Azure Dragon bersama-sama, tetapi masih sulit untuk ditembus. Garis keturunan tubuh suci adalah milik yang suci. Di sisi lain, melihat Ruotian Suzaku bertarung sengit dengan mereka bertiga, dia tersenyum dengan tidak sopan. Ye Chen. Aku hanya mengira aku hanyalah selembar kertas. Ye Chen mencibir, membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk ajaib, menghilang dalam sekejap, muncul kembali dalam sekejap, mengayunkan cambuk, dan menghancurkannya dengan kuat di sampul Yin Xiwang Tianling. Wow, kecut. Yin Xiwang terkejut, dan dia memukuli jiwa dengan cambuk ajaib, dan kepalanya berdengung lagi.
Brengsek. Raja Gerhana Yin memiliki wajah yang ganas, dan dia menyapu langit dengan telapak tangannya. Datang lagi. Ye Chen menghilang dalam sekejap dan muncul kembali dalam sekejap, cambuk ajaib berdengung dan bergerak, dan cambuk lain mengenai kepala dan wajahnya. Hanya dalam selusin putaran, Ye Chen menerapkan gaya permainan tak tahu malu ini dengan sangat profesional. Dia menggunakan jalan surga untuk memasuki lubang hitam dalam sekejap, menghitung posisinya dengan tepat, dan kemudian menembak dalam sekejap. Orang-orang di medan perang, apakah mereka pembudidaya dari Azure Dragon Star atau Suzaku Star, semuanya terkejut. Melihat Mu Suangong di lubang hitam, dia tertegun. Mu Suangong bekerja dengan rajin untuk memulihkan dan mengkonsumsi, tetapi Ye Chen berlari satu demi satu, dan setiap kali arahnya berbeda, tanpa peringatan, tinggal tidak lebih dari sesaat dan menghilang dengan deru selama 100 tahun, lebih banyak hantu daripada hantu. Untungnya, Mu Suangong adalah seorang semi-bijak, dan dia telah melihat banyak dunia besar. Jika itu adalah orang lain, dia mungkin akan menangis ketakutan. Ah! Di luar, kemarahan Raja Gerhana Yin terdengar. Raja Gerhana Yin benar-benar marah, dengan rambut acak-acakan dan wajah ganas, mengayunkan pedang tak tertandingi dengan gila-gilaan. Namun, yang membuatnya gila adalah bahwa setiap kali dia tidak bisa menangkap Ye Chen, dan dia tidak tahu kekuatan supernatural seperti apa yang ditampilkan Ye Chen, dia menghilang dan muncul kembali dalam sekejap, yang sangat aneh. Ye Chen menghilang lagi, dan kali ini dia tidak lupa menyapa Adipati Musuan. Datang lagi. Dengan mengatakan itu, Ye Chen bergegas keluar lagi. Sangkar langit dan bumi. Kali ini, Yin Si Wangsue cerdas dan menggunakan teknik rahasia tabu untuk menyegel langit kosong dalam jarak 100 meter dari tubuhnya. Bergantung pada, Ye Chen baru saja berlari keluar, dan seluruh orang itu terkunci di sana. Mati. Raja Gerhana Yin yang marah menebasnya dengan pedang. Buka untukku. Dengan wajah penuh kegilaan, Ye Chen membuka jalan sihir, mengaktifkan kekuatan reinkarnasi, bergabung menjadi pedang tak terlihat, memotong penjara dalam kegelapan, dan kemudian melarikan diri selangkah demi selangkah. Namun, kecepatannya masih lambat, dan dia dipotong oleh Raja Gerhana Yin, dan satu lengannya dipotong di tempat. Melihat ini, Ye Chen berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meninggalkan. Raja Gerhana Yin mengangkangi langit dan langsung menuju Ye Chen untuk mengejar dan membunuhnya. Menyusut menjadi 1 inci. Menyusut menjadi 1 inci. Menyusut menjadi 1 inci. Ye Chen menggunakan teknik rahasia ini dengan putus asa, bergerak dan melompat lagi dan lagi, setiap kali menghindari serangan Yin Eclipse King, berkat keterampilan melarikan diri, yang tak tertandingi di dunia. Jika itu biasa, The Heaven Realm sudah lama dihancurkan menjadi terak oleh telapak Raja Erosi Yin. Dia memberikannya padaku. Ye Chen melarikan diri ke kejauhan, dan tidak lupa mengirimkan suaranya ke Ruotian Suzaku. Meskipun Ruotian Suzaku khawatir, dia juga percaya pada Ye Chen, dan percaya bahwa dia dapat berhasil menahan Yin Xiewang. Brengsek. Melihat Raja Yingsai mengejar Ye Chen, kedua Raja Qinglong tiba-tiba menjadi geram. Kemarahan pertama adalah Yingsai Wang mengabaikan keseluruhan situasi, dan yang kedua marah seperti Suzaku menghalangi mereka, karena mereka juga menginginkan garis keturunan Ye Chen. Bodoh. Bodoh besar. Di kejauhan, serigala Ye Chen melolong terdengar, dia gelisah, dan saat melarikan diri dengan putus asa, dia masih meluangkan waktu untuk berbalik dan memarahi Raja Gerhana Yin. Ini adalah taktiknya, menggunakan metode agresif ini untuk memancing Yin Eclipse King menjauh dari Suzaku Star. Dengan cara ini, tekanan pada Ruotian Suzaku dan yang lainnya akan sangat berkurang. Adapun dia, ada banyak cara untuk melarikan diri. Membunuh, membunuh, membunuh. Fakta membuktikan bahwa taktik Ye Chen masih sangat sukses. Yin Xiewang berhasil membuat marah, dan mengejarnya dengan putus asa. Bagaimana mungkin dia masih mengingat perjanjian dengan Raja kedua Qinglong? Yang lebih dia inginkan adalah garis keturunan Ekaristi. Bodoh. Ye Chen mengutuk satu kalimat terakhir, dan melarikan diri dari Suzaku Star selangkah demi selangkah. Ini adalah pertama kalinya dia keluar setelah datang ke Suzaku Star. Oh, episode 1147, Langit Berbintang. Ini adalah langit berbintang. Saat Ye Chen terbang keluar, dia melihat sekeliling. Langit berbintang sangat luas, dan sejauh mata memandang, kebanyakan terdapat meteorit tidak beraturan, yang besar seperti gunung, dan yang kecil seperti tong anggur. Selain meteorit yang kacau, ada bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya, juga dengan ukuran berbeda, seperti barang antik, dipajang dan digantung, beberapa mekar dengan kecemerlangan redup dan melahirkan ribuan makhluk hidup, sementara yang lain mati dan sunyi, tanpa jejak. Hidup sedikit marah, tetapi juga sentuhan warna di langit berbintang kuno. Alam semesta yang luas dan bintang-bintang tidak terbatas. Ye Chen terpana oleh luasnya langit berbintang. Di langit berbintang, dia seperti setetes air di lautan, sekecil pasir.
Tiba-tiba, Ye Chen tidak lupa untuk melihat kembali ke Suzaku Star. Mungkin jaraknya terlalu jauh, bintang Suzaku telah dikaburkan oleh awan berkabut dan kabut, itu adalah bintang bulat, sangat besar, dengan pasir hisap beterbangan, dikelilingi oleh nebula, bintang terang yang mekar, membuka mata 6 makhluk abadi untuk menonton, dan Anda dapat melihat gunung Changchuan di bintang Suzaku. Ye Chen menghela nafas. Dia hanya tahu bahwa Suzaku Star memiliki wilayah yang tak terbatas, tetapi dia tidak tahu bahwa itu hanya sebuah bintang di Haoyu Xingtian. Di masa lalu, dia hanya bisa melihat ke langit berbintang, tetapi dia tidak pernah memikirkannya. Berada di langit berbintang, membunuh, membunuh, membunuh. Raja Gerhana Yin mengejarnya, menghancurkan pikiran Ye Chen. Ye Chen buru-buru berbalik, mengecilkan tanah hingga 1 inci, menginjak meteorit, dan melarikan diri ribuan kaki. Raja Gerhana Yin juga memiliki kekuatan gaib yang besar. Dia pindah ke sini dan mengejarnya dari dekat. Dia juga sering menembakkan kekuatan gaib yang tidak biasa. Potongan meteorit berubah menjadi abu terbang, dan bintang-bintang kecil hancur dan retak. Ye Chen tidak berani mengendur, setelah melangkah menjauh, dia tampak seperti seberkas cahaya. Di belakangnya, Raja Gerhana Yin seperti pelangi ilahi. Keduanya melintasi langit berbintang tanpa pandang bulu, dan menguraikan 2 lintasan yang cemerlang. Wow, meteor! Saat melewati bintang kuno biru kecil, samar-samar Ye Chen masih mendengar seseorang terkejut dengan bintang kuno itu. Memang, keduanya seperti 2 bintang jatuh saat ini. Makhluk hidup. Menyapu kesadarannya, Ye Chen membeku sesaat, dan menemukan bahwa tidak ada roh biksu di bintang biru kecil itu, artinya, tidak ada biksu di atasnya, dan mereka semua adalah manusia yang tidak pernah mempraktikkan Taoisme. Ye Chen memutar matanya, dia berpikir bahwa semua surga dan segudang alam adalah biksu. Melihatnya sekarang, ada banyak sekali bintang di langit dan banyak sekali domain, tidak setiap orang memiliki kehidupan, dan tidak semua bintang kuno yang memiliki kehidupan adalah biksu. Menarik. Ye Chen bergumam, mananya berguling, dan gerak kakinya melonjak. Begitu dia pergi, Raja Gerhana Yin mengejarnya, menghancurkan bintang mati dengan telapak tangannya, dan kemudian darah keluar dari tengah alisnya, mencoba membunuh roh primordial Ye Chen. Ye Chen hanya merasakan dingin di punggungnya dan rasa sakit yang menggelitik di jiwanya. Dia tiba-tiba berbalik, dan teknik rahasia Gua Taiksu segera diaktifkan. Dia menelan darah yang bersinar, lalu bergerak mundur tiba-tiba, menghindari pedang nirvana dari Raja Gerhana Yin. Melarang. Melihat bahwa Ye Chen akan melarikan diri lagi, Raja Gerhana Yin mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Chen. Segera, Ye Chen hanya merasa bahwa langit berbintang di sekelilingnya dipadatkan, dan dia merasa seolah-olah memasuki rawa berlumpur, tidak bisa bergerak 1 inci pun. Apa lagi yang harus dilakukan? Eclipse King melintasi langit berbintang dengan wajah ganas. Namun, begitu dia tiba, Ye Chen bergegas keluar seperti seekor loah, dan kungfu untuk melarikan diri masih bukan penutup panci, dan dia sudah ribuan kaki jauhnya dalam sekejap mata, yang membuat raja jahat itu marah. Ye Chen menoleh ke belakang, dan tersenyum dingin, jika dia bisa membuka batas warisan darah saat ini, dia akan kembali dan menendang Raja Gerhana Yin sampai mati tanpa ragu-ragu. Mengalihkan pandangannya dari Gerhana Raja Yin, Ye Chen melihat ke arah bintang Suzaku lagi. Kali ini jaraknya benar-benar terlalu jauh, dan dia hanya bisa samar-samar melihat bintang Suzaku di matanya seperti butiran cahaya. Ledakan. Ada ledakan di belakangnya, mematahkan pandangannya sekali lagi, sebuah meteorit sebesar gunung dihancurkan oleh telapak Raja Gerhana Yin, membentuk hujan meteor yang indah di langit berbintang. Ye Chen melarikan diri lagi, seperti sinar cahaya ilahi. Raja Erosi Yin mengejarnya dari dekat, dengan sikap tidak menyerah sampai dia mengambil garis keturunan dan tubuh suci Ye Chen. Keduanya mengejar dan melarikan diri, menyebabkan banyak keributan di langit berbintang yang luas, disertai dengan poni sepanjang jalan, melewati bintang kuno yang melahirkan kehidupan, dan para biksu di atasnya merasakan tekanan dari orang bijak, dan mereka langsung kaget. Berani tampil. Siang dan malam bergantian, reinkarnasi siang dan malam. 3 hari berlalu dengan tenang dalam sekejap mata, dan Ye Chen tidak bisa lagi melihat bayangan Suzaku Sing, dan Raja Gerhana Yin tidak pernah menyusulnya. Matanya beralih ke bintang Suzaku, dunia berdarah, mayat berserakan di seluruh lapangan, dan darah mengalir seperti sungai. King Longsing mundur, dan dipukul mundur dengan kuat oleh bintang Suzaku. Raja Naga Langit dan Raja Naga Bumi kembali dengan marah. Perang itu tragis, dan Yudu menderita kerugian besar. Ruotian Suzaku berdiri di Sutian, wajahnya pucat, dan pakaian putihnya ternoda salju. Bukan hanya dia, tetapi juga para patriark dari 8 keluarga bangsawan agung dan guru suci terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran ini. Kepala keluarga. Anggota keluargamu bersujud di tanah, berlutut di depan tablet batu giok yang rusak. Tablet giok itu adalah tablet giok Yuan Shen,
Lebih tepatnya, itu adalah tablet Giok Yuanshen milik Mu Suangong. Ketika Mu Suangong meninggal, tablet Giok Yuanshen secara alami hancur, dan keluarga Mu tidak bisa menahan tangis. Namun masih mengalami kesulitan. Melihat pemandangan seperti itu, Ruotian Suzaku dan yang lainnya menghela nafas. Apakah ini nomor tetap dalam kegelapan? Setelah ribuan tahun di Suzaku Star, seseorang akhirnya naik ke peringkat Kuasosage, tetapi kecelakaan yang mengejutkan terjadi, meskipun mereka gagal menyelamatkan nyawa Mu Suangong. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Mu Suangong masih hidup dan berada di dalam lubang hitam angkasa. Adapun fragmentasi tablet Giok Mu Suan Gonggong, itu semua karena lubang hitam di angkasa yang memutuskan hubungannya dengan tablet Giok Yuanshen. Melihat keluarga Mu yang berdarah dan menangis, Ruotian Suzaku menghela nafas lagi, lalu melihat ke arah Misty Starry Sky. Dia khawatir tentang Ye Chen, yang diburu oleh Raja Gerhana Yin. Dia tidak tahu apakah dia aman. Meskipun dia ingin mencarinya, Suzaku Sing tidak bisa membiarkannya pergi. Dia membutuhkannya untuk duduk di sini, dan Sing Kuno Qinglong mungkin akan kembali kapan saja. Tuhan memberkati. Ruotian Suzaku menarik napas dalam-dalam dan berbalik diam-diam. Di lubang hitam ruang, Mu Suangong sudah berdiri, menambah konsumsinya, dan kembali ke kondisi puncaknya. Energi dan darahnya melonjak seperti laut, dan dia menjadi jauh lebih muda. Vitalitas yang layu mekar lagi dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia berdiri di sana seperti lembing, hanya melihat ke kiri dan ke kanan, tidak berani menggerakkan langkahnya sama sekali. Lubang hitam di angkasa tidak terbatas dan gelap, dan ada lubang di mana-mana, dan dia bahkan tidak bisa melangkah keluar dari lubang. Bagaimana dengan orang-orang? Mu Suangong menggaruk kepalanya lebih dari sekali, dia sangat terjerat, tetapi dia tidak melihat Ye Chen datang untuk menjemputnya, seorang kuasi sage yang agung, tetapi dia terjebak di tempat di mana burung-burung tidak buang air, itu benar-benar memalukan untuk dikatakan. Ledakan, ledakan. Ketika Mu Suangong sedang berjuang, sering terjadi gemuruh pada bintang mati yang jaraknya ribuan mil dari bintang Suzaku. Melihat dari kejauhan, itu adalah sosok dua pertempuran. Pemandangannya sangat luas, satu sisi suram dan berdarah, dan sisi lainnya adalah bidang bintang emas yang cerah. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah Ye Chen dan Yin Raja Gerhana. Apa yang bisa dilihat adalah Ye Chen benar-benar ditekan, meskipun metode rahasianya sangat kuat, dia masih dipukuli dan tidak bisa berdiri. Represi. Mengikuti omelan dingin Yin Eclipse King, Ye Chen memercikkan darah lagi, jatuh dari langit, dan menghancurkan bumi menjadi lubang besar. Milik nenekmu. Ye Chen terhuyung-huyung, tubuh sucinya hampir lumpuh, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ketahanan alami Rao Xianlun yang mendominasi tidak dapat mengimbangi darah yang layu, dan Raja Kejahatan terlalu kuat. Melarang. Saat Ye Chen berdiri teguh, dia ditahan oleh teknik rahasia tabu yang dilemparkan oleh Raja Gerhana Yin, dan dia tidak bisa bergerak. Ekaristi, Ekaristi, Ekaristi. Setelah memenjarakan Ye Chen, mata Yin Eclipse King meledak, dia sedikit gila karena kegembiraan, matanya penuh keserakahan, dan dia tidak sabar untuk mengulurkan telapak tangannya dan meraih Ye Chen, ingin membunuh Ye Chen. Roh primordial dan ambil roh sucinya tubuh dan darah, baginya, ini adalah kekayaan yang luar biasa. Paksa saya untuk menggunakan kartu truf. Dengan mendengus dingin, Ye Chen tiba-tiba membuka mata roda Dewa Enam Jalan. Itu adalah. Raja Gerhana Yin terkejut, dan melihat mata kiri Ye Chen. Roda mata Dewa Enam Jalan. Tubuh Raja Yingsai bergetar, seolah dia mengenali mata peri dari klan peri, dan juga sepertinya mengetahui kengerian mata peri. Oh, episode 1148, bab 1148. Amaterasu. Mendengar omelan dingin Ye Chen, dia membidik Raja Gerhana Yin dengan ketepatan yang tak tertandingi, dan melemparkan teknik terlarang mata peri yang sombong. Dan dengan mobilisasi Amaterasu, umurnya hilang dengan gila-gilaan, menghitungnya dengan hati-hati, bahkan umur 100 tahun pun dikorbankan. 100 tahun hidup, konsumsi yang berlebihan, inilah mengapa Ye Chen enggan menggunakan Amaterasu setiap kali dia menggunakannya, konsumsinya berlipat ganda, dan Ye Chen tidak akan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang, dia memang telah sampai pada pilihan terakhir, dipenjara oleh orang bijak, bahkan roda abadi dan surga tidak efektif, dan satu-satunya cara yang dapat dia pikirkan untuk melarikan diri adalah teknik terlarang roda abadi yang sombong, Amaterasu. Apa ini? Apa ini? Di atas langit virtual, suara ketakutan dari Raja Gerhana Yin terdengar, kepalanya dinyalakan dengan api hitam, dan kepalanya larut menjadi ketiadaan oleh api, tetapi dia tidak bisa merasakan sakit sedikit pun. Segel itu untukku. Raja Erosi Yin menjerit ketakutan dan mengaktifkan teknik rahasia tertinggi, tetapi dia tidak bisa memadamkan api hari itu. Membuka. Ye Chen, yang berada di bawah, melepaskan diri dari kurungan,
segera membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan menembakkan panah guntur yang sunyi. Raja Gerhana Yin, yang masih panik, dipukul di tempat, dan tubuhnya ditembak. Roh primordial keluar dari tubuh. Raja Gerhana ketakutan, dan jiwa lari dari tubuh. Saat kamu sakit, aku akan membunuhmu. Ye Chen datang ke langit dengan cambuk di tangannya, dan dia memukul kepala dan wajahnya dengan cambuk, menyebabkan Wang Yuanshen gemetar dan melolong dengan menyedihkan. Cambuk itu digunakan untuk mengalahkan roh primordial, dan Raja Gerhana melarikan diri dari tubuh fisik. Sekarang dia hanya dalam keadaan roh primordial, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Ini juga salah satu alasan mengapa kamu Chen berani bergegas maju. Anda harus tahu kekuatan roh primordial kuasi bijak, jadi sejauh menyangkut dia, itu adalah tonik melawan langit, dan jika dia menginginkannya, dia bisa meminta kekayaan dan bahaya. Kurang ajar kau. Raja Gerhana Yin meraung, wajah Yuanshen dipelintir dengan ganas, dan niat membunuhnya terhadap Ye Chen naik ke titik di mana hal itu tidak dapat ditahan. Ayo bunuh aku kalau begitu. Ye Chen melonjak selama 9 hari, dan menyerang lagi dengan cambuknya. Membunuh. Raja Erosi Yin memuntahkan kabut darah, meringkuk pedang pembunuh merah, dan sebenarnya adalah seorang prajurit suci, menyapu lautan darah. Ye Chen mengorbankan Chaos Divine Cauldron untuk memblokir pedang suci. Luo Senti yang hebat. Raja Erosi Yin melihat bahan dari Chaos Divine Cauldron, dan di matanya yang ganas, cahaya api meledak lagi, penuh keserakahan Daluo Divine Iron, bahan penentang dewa untuk membuat senjata dewa, langka di 10.000 tahun. Paong, paong. Pedang suci dan kuali dewa kekacauan bentrok di Sutian, dan suara tabrakan itu tajam dan jelas. Meskipun kuali dewa kekacauan bukan prajurit suci, ia mengabaikan paksaan prajurit suci. Meskipun tidak bisa menekan yang suci prajurit suci tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua milikku. Ini semua milikku. Yin Xiwang tertawa dengan tidak hati-hati, dan mengirim Ye Chen terbang dengan telapak tangannya. Sama seperti Ye Chen menghentikan sosoknya, Raja Gerhana Yin membunuhnya seketika. Dengan satu jari, dia membelah dada Ye Chen dan merobek tulang dada Ye Chen. Meskipun dia hanya dalam keadaan roh primordial, kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Mendominasi. Memberimu cambuk. Menahan rasa sakit, Ye Chen mengayunkan cambuk ajaib dengan tegas. Di atas cambuk ajaib, dia juga memberkati guntur langit dan api peri, serta banyak teknik rahasia yang ditujukan untuk roh primordial. Dengan baik, Raja Gerhana Yin terluka, lautan dewa berdengung, dan dia terhuyung mundur. Coba ini. Cahaya ilahi terbang keluar dari tengah alis Ye Chen, dan dia melihat dengan hati-hati, itu adalah Kaisar Jue yang rusak. Ledakan. Meskipun di Jue kecil, dia memiliki kekuatan ilahi tertinggi, dan ada wahyu samar dari kekuatan Kaisar, yang menghancurkan Sutian hingga runtuh setiap inci, menghancurkan Raja Yin Xie setengah berlutut, dan tubuh roh primordial telah hancur dan terdistorsi. Untungnya, Ye Chen hanya ada di alam surga. Jika dia adalah seorang semi bijak, maka kekuatan di Jue akan semakin kuat, dan bukan tidak mungkin untuk menghancurkan Raja Gerhana Yin di tempat. Bagaimana bisa? Yin Xiwang memandangi Kaisar Jue yang hancur dengan rasa tidak percaya, hatinya bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan, dan dia tidak tahu surga, tetapi dia membawa begitu banyak senjata sihir yang mengerikan. Ini sudah berakhir. Ye Chen mengangkat cambuk ajaib, dan hampir menjatuhkan jiwa dari Yin Xiwang dengan satu cambuk. Tidak. Raja Erosi Yin penuh dengan kengerian, mati-matian melepaskan diri dari penindasan di Jue, dan melarikan diri dengan putus asa. Meninggalkan. Ye Chen memindahkan kuali kekacauan ilahi, dengan mulut kuali menghadap ke bawah, udara kacau di dalamnya mengalir keluar, menghancurkan langit dan membanjiri bumi, dan Raja Gerhana Yin yang baru saja melarikan diri tidak jauh ditelan di dalamnya. Tempat. Menerima. Dengan teriakan lembut dari Ye Chen, kuali dewa kekacauan datang dari langit dan menelan Yin Wang Yuanshen yang tertekan ke dalamnya. Pada titik ini, Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan setengah berlutut di tanah. Dalam pertempuran kematian dengan kuasi suci, dia terluka parah, dan tubuhnya hampir hancur. Setiap bekas luka melekat dengan cahaya redup, melarutkan esensinya, yang mengandung niat membunuh Raja Erosi, membuatnya sangat sulit. Agar lukanya sembuh. Cedera ini lumayan, bekas lukanya sebagian besar tercermin di Xian Lunyan. Dalam pertempuran ini, dia menggunakan roda surga abadi lebih dari sekali, dan memaksa Amaterasu ketika kekuatan murid roda abadi lemah, mengorbankan 100 tahun hidup. Namun, dia telah memperoleh cukup banyak, berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam roh primordial semu. Duduk bersila, dia menutup matanya sedikit, mengoperasikan guntur langit untuk menghapus niat membunuh di tubuhnya, dan mengoperasikan api peri untuk melakukan latihan tubuh liar untuk memulihkan bekas luka. Dunia bobrok ini terdiam saat ini. Tidak sampai malam tiba, Ye Chen menghembuskan napas keruh, berdiri dan melihat ke kuali yang kacau.
Disegel di kuali, Raja Erosi Yin, dengan wajah ganas, masih membombardir dengan panik, mencoba membebaskan diri. Ye Chen mencibir, ada energi kekacauan di Chaos Cauldron, dan ada juga kata, Dunjie Tian, yang dicap di atasnya, kekuatan larangan itu sangat tirani, belum lagi Raja Gerhana Yin hanya ada di negara bagian Yuanshen, dan tidak dapat mematahkan pertahanan Chaos Cauldron. Pedang pembunuh ini sangat luar biasa, tetapi terbuat dari emas darah Jiuxuan, dengan kecerdasan spiritual yang tinggi, dan masih berdentang dan bergerak, bergegas melawan pemenjaraan Ye Chen. Untuk ini, Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan Raja Jahat ditekan, jadi bagaimana jika Anda adalah seorang prajurit suci, Anda juga ditekan, roh senjata prajurit suci dihancurkan oleh Ye Chen, dan prajurit suci itu juga dihancurkan oleh Ye Chen. Chaos Divine Cauldron berdengung, menyerap esensi dari pecahan para prajurit suci. Ye Chen mengambil tas penyimpanan Raja Erosi, menuangkan semua artefak magis di dalamnya, dan menghancurkannya dengan telapak tangannya, menjadi makanan dari kuali Dewa Kekacauan. Kali ini, Chaos Divine Cauldron telah mengalami transformasi kualitatif, dan itu bahkan lebih sederhana suara surgawi yang terjalin dengan jalan membawa kekuatan misterius, memurnikan jiwa orang, dan karakter surgawi pada baju besi perisai bermerek juga segar. Melihat ini, mata Ye Chen berbinar, dan dia mengeluarkan tas penyimpanannya, hanya menyisakan Kaisar Jue, Cambuk Dasen, Pedang Langit Merah, Saber Naga Tyrant, Pembunuh Langit, Peta Ilahi Kyushu dan tombak Kaisar Penyihir ini dan senjata magis berantakan lainnya dan senjata spiritual semuanya dihancurkan, dan esensinya dikontribusikan ke Chaos Divine Cauldron. Chaos Divine Cauldron berdengung dan bergerak, dan itu berubah lagi karya besar kapal menelan langit dan bumi, dan Dao Yun yang kacau penuh dengan segalanya. Sangat bagus. Ye Chen segera tersenyum, Chaos Divine Cauldron, semakin dia melihatnya, semakin bahagia dia. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Di dalam kuali, Raja Yin Xie masih mengaum, dan orang yang dipenjara tidak bisa bergerak. Datang dan ingin pergi. Ye Chen mengeluarkan teguran dingin, dan menekan telapak tangannya di sampul Yingsai Wang Tianling, dan menggunakan teknik pencarian jiwa yang mendominasi karena dia adalah seorang kuasi sage, dia pasti memiliki banyak kekuatan supernatural dan pasti memiliki pengalaman yang sangat kaya. Tapi yang membuatnya menyesal adalah bahwa Yin Eclipse King secara bawaan menyegel ingatan itu, dan teknik pencarian jiwa tidak dapat memecahkannya. Dengan enggan, Ye Chen memindahkan Chaos Divine Cauldron dan memusnahkan Raja Erosi Yin, hanya menyisakan kekuatan roh primordial Raja Erosi Yin. Angsa. Ye Chen mengeluarkan suara samar, dan ada pusaran yang muncul di atas dan di bawah tubuh suci, yang merupakan seni iblis menelan surga. Kemudian, kekuatan roh primordial Yin Xie Wang berubah menjadi gumpalan hujan ringan, yang menyatu menjadi roh primordialnya. Kemudian, Ye Chen buru-buru duduk bersila, menerima kekuatan roh primordial. Dan dengan integrasi berkelanjutan dari kekuatan melonjak dari roh primordial, tingkat roh primordialnya telah meningkat dengan cepat, melampaui tingkat kultivasinya sendiri, dan dia tidak tertandingi sepanjang jalan, menerobos berulang kali. Oh, episode 1149, Fahai. Ye Chen duduk sepanjang malam. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi bintang purba, tetapi bintang purba itu mati sunyi dan tak bernyawa. Panggilan. Setelah menghirup udara keruh yang panjang, Ye Chen membuka matanya, yang lebih dalam dari sebelumnya, seperti langit berbintang yang luas, penuh dengan langit dan bumi. Semua ini karena roh primordialnya setelah menelan kekuatan roh primordial Yingsai Wang, tingkat roh primordialnya telah mencapai tingkat kaisar, artinya, sekarang dia dapat menyempurnakan Qiwendan. Pulang ke rumah. Memutar tubuhnya dengan keras, Ye Chen tiba-tiba melangkah ke Sutian setelah lama tertunda, apakah Mu Suangong masih berada di lubang hitam angkasa? Ketika dia datang ke langit berbintang lagi, Ye Chen masih melihat sekeliling dengan aneh. Kali ini, tidak ada yang mengejarnya. Dia bisa menatap dengan tenang dan berjalan di langit berbintang yang luas, dan cakrawalannya sangat luas. Sambil menonton, Ye Chen mendengus ringan, dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke belakang. Di sumber langit berbintang yang tak terbatas, ada cahaya butiran beras, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, Anda menemukan bahwa itu adalah sosok manusia. Ye Chen berhenti dan menonton dengan tenang. Itu adalah seorang Buddha dengan penampilan harta karun yang khusyuk, dengan tasbih Buddha tergantung di lehernya, jubah di tubuhnya, tongkat zen di satu tangan, dan mangkuk sedekah di tangan lainnya. Puncak dari kerajaan kekaisaran. Gumam Ye Chen, melihat tingkat kultivasi Buddha, dan juga melihat bahwa Buddha bukanlah puncak biasa dari alam kekaisaran, dia harus menjadi orang yang mencapai langit, dan gelombang mana di tubuhnya seperti lautan. Melihat itu, Ye Chen mau tidak mau menyentuh dagunya. Untuk beberapa alasan, setelah melihat Sang Buddha, dia tidak bisa tidak melihat dua wajah canggung di benaknya, yaitu Long Yi dan Long Er, keduanya biksu, mengapa ada celah yang begitu besar.
Sang Buddha datang, memandang Ye Chen dari atas ke bawah, lalu tersenyum damai, dan berjalan perlahan, dengan cahaya Buddha membuka jalan di bawah kakinya. Ye Chen tersenyum dan membalas hormat, tetapi matanya tajam dan tertuju pada mangkuk sedekah yang diseret oleh tangan Buddha. Lebih tepatnya, dia menatap karakter Buddha yang terukir di mangkuk sedekah, swastika. Dunjia Tianzi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, mengangkat tumitnya dan mengikuti langkah Sang Buddha, menatap lurus ke mangkuk sedekah Sang Buddha. Dengan cara ini, Buddha tidak terburu-buru, Ye Chen tidak terburu-buru, dan mereka berdua hanya berjalan di langit berbintang seperti itu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat Sang Buddha berdiri di depan saya, berbalik perlahan, dan menatap Ye Chen dengan ramah dan damai. Dermawan ini, mengapa Anda mengikuti biksu malang itu? Tidak apa-apa. Ye Chen terbatuk datar, dan menunjuk ke mangkuk sedekah Buddha. Mangkukmu bagus, jual padaku. Sang Buddha tersenyum kecil, ini adalah instrumen Buddha, dan tidak dapat diberikan sebagai hadiah kepada pendonor. Jangan. Harganya bisa dinegosiasikan. Tidak untuk dijual. Buddha tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Biksu suci bisa melihatku. Ye Chen mengedipkan matanya. Tentu saja. Sang Buddha tersenyum lembut, dan menyerahkan mangkuk itu kepada Ye Chen. Bagus. Ye Chen mengambilnya, dan membaliknya untuk melihatnya. Mangkuk sedekah adalah seorang prajurit suci, yang sangat luar biasa. Swastika yang terukir di atasnya adalah yang paling menarik perhatian, dipenuhi dengan cahaya Buddha dan berlama-lama Zen. Laona Fahai, Sang Dermawan dan Sang Buddha telah ditakdirkan, tetapi saya bertanya kepada Sang Dermawan, apakah Anda ingin melarikan diri ke gerbang Buddha saya? Sang Buddha berbicara, dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Aku tidak suka mencukur kepalaku, jawab Ye Chen dengan santai sambil melihat mangkuk. Sang Dermawan dapat mengambil rambut untuk berlatih, kata Fahai sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa Buddhisme tidak dapat menikahi seorang istri. 4 unsur agama Buddha semuanya kosong, jadi saya tidak bisa menikahi seorang istri. Jika kamu tidak bisa menikahi seorang istri, maka aku tidak akan melakukannya, kata Ye Chen. Dia tidak lupa menghembuskan nafas ke dalam mangkuk, lalu menyekanya dengan lengan bajunya. Tidak ingin mengembalikannya setelah menyentuhnya. Karena itu masalahnya, biksu tua itu yang menggangguku. Fahai memberi hormat Zen kepada Ye Chen. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ye Chen menyeringai, dan dengan sadar memasukkan mangkuk ke lengan bajunya sambil tersenyum. Biksu suci akan menyelamatkan semua makhluk hidup, dia pasti sangat sibuk, jadi saya tidak akan menunda. Ye Chen melakukan upacara Buddhis dengan sangat saleh, lalu berbalik dan pergi, langkahnya dipercepat saat dia berjalan, dan akhirnya berubah setelah melarikan diri. Liu Yaner menghilang, dan bahkan menculik mangkuk sedekah Fahai. Di belakangnya, Fahai tersenyum dan tidak mengejarnya, dia berbalik dan berjalan ke sisi lain, dan cahaya Buddha memenuhi langit berbintang. Di sini, Ye Chen terbang jauh-jauh, lebih cepat dari seekor kelinci. Dia tidak berhenti sampai 8.000 mil jauhnya, dan melihat bahwa Fahai belum menyusul, jadi dia mengeluarkan mangkuk makanan Fahai. Tidak buruk. Ye Chen terkekeh, mengembuskan kembali mangkuk itu, lalu menyekanya dengan lengan bajunya. Ini adalah prajurit suci, dan juga dicap dengan kata, Dunjia Tian. Ini benar-benar harta yang luar biasa. Namun, Ye Chen melihatnya, dan melihat mangkuk itu bersenandung dan bergetar, lalu cahaya Buddha menyala, bersinar di mata orang-orang. Saat berikutnya, mangkuk yang masih di tangan Ye Chen terlepas dari telapak tangan Ye Chen dan terbang keluar dengan deru. Milik nenekmu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen mengejarnya, bisakah kamu melarikan diri dengan bayi yang kamu punya? Namun, dia masih meremehkan mangkuk sedekah. Tampaknya telah dipanggil oleh semacam kekuatan yang kuat. Tubuhnya seperti cahaya Buddha, dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan jika menyusut 1 inci di sepanjang jalan, itu terlempar jauh. Saya tidak percaya. Energi dan darah Ye Chen meningkat, dan dia mempercepat kecepatannya. Dia juga menebak bahwa Fahai yang memanggil mangkuk sedekahnya, tidak heran dia tidak takut Ye Chen menculik mangkuk sedekahnya. Keduanya mengejar dan melarikan diri, membentuk 2 lintasan cemerlang di langit berbintang. Setelah mengejar sepanjang jalan, Ye Chen kehilangan kesabaran, dan mengejar ribuan mil, tetapi tidak hanya gagal mengejar, tetapi terlempar semakin jauh dalam keadaan linglung. Di depan, mangkuk itu tiba-tiba muncul, dan terbang menjadi bintang kuno. Ye Chen tiba sesudahnya, terbang ke bintang kuno, dan berhenti di kaki gunung spiritual. Kuil Jinsan. Ye Chen melirik tablet batu di kaki gunung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Ada sebuah kuil Buddha yang berdiri di Gunung Lingshan, yang sekusyuk biksu tua, dan bermandikan cahaya Buddha. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Ye Chen melihatnya, masih ada bel yang berbunyi di gunung, suara Hongzong Dalu, tebal dan panjang, sepertinya memiliki suara agama Buddha, dengan rasa Zen tertinggi, bertahan di bintang kuno ini selama waktu yang lama,
menyelamatkan semua makhluk hidup. Ye Chen menggosok dagunya, berharap Fa Hai ada di dalam, dan juga berharap mangkuk sedekah sudah kembali ke Fa Hai. Untuk meraih, Ye Chen bergumam, tetapi memindahkan langkahnya, tetapi dia mengambilnya kembali dan pergi untuk mengambil sesuatu dari seorang biksu. Itu adalah pemandangan yang aneh untuk dipikirkan. Jika dia begitu tidak tahu malu, dia mungkin disambar petir. Apalagi, ada banyak aura tersembunyi di kuil Jinsan ini, ada banyak biksu suci yang kuat, dan dia mungkin akan sangat menderita jika dia berusaha keras. Telur sakit. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Jika dia tahu bahwa Fa Hai memiliki kekuatan besar untuk memanggil mangkuk, dia seharusnya menyingkirkan swastika. Lepaskan aku ingin melihat istriku. Ketika Ye Chen menggaruk kepalanya, terdengar suara di depan gerbang gunung. Mungkin suara teriakan itu terlalu menyakitkan, menyebabkan Ye Chen melihat ke samping, hanya untuk melihat dua biksu berjalan keluar dengan seorang pria yang terlihat seperti seorang sarjana, tidak peduli berapa banyak cendekiawan itu berteriak atau berjuang, itu tidak berguna. Melihat ini, Ye Chen terkejut, karena cendekiawan itu adalah manusia, dia sangat terkejut, seorang manusia berani datang ke Immortal Lingshan dan berteriak seperti ini, jika didacu, cendekiawan itu akan ditendang sampai mati 800 kali lipat. Namun, meskipun kedua biksu itu mampu, mereka tidak marah, mereka hanya melempar sarjana itu ke depan gerbang gunung. Fa Hai, keluar dan biarkan istriku pergi. Sarjana itu bangkit dan ingin masuk lagi, tetapi dihalangi oleh kedua biksu itu. Su Xian, manusia dan monster akan berakhir dengan cara yang berbeda, jadi jangan terjerat lagi. Dari Gunung Lingshan, terdengar suara halus, penuh zen tertinggi, yang membuat Ye Chen menajamkan telinganya, karena itu suara milik Fa Hai, dan juga dari kata-kata Fa Hai, dia bisa mendengar alasan pertengkaran cendekiawan itu. Memutuskan pasangan berarti menjadi pasangan. Ye Chen menghela nafas, dan tidak lagi mengharapkan masalah mangkuk, dia berbalik dengan malu-malu. Begitu dia mengambil 2 langkah, Ye Chen mengerutkan kening, lalu berbalik tiba-tiba, menatap cendekiawan bernama Su Xian tidak jauh, reinkarnasi. Episode 1150, Melawan Buddha. Orang yang bereinkarnasi memang orang yang bereinkarnasi. Ye Chen sangat terkejut, dia hanya memikirkan mangkuk sedekah sebelumnya, tetapi penglihatannya kikuk, dan dia tidak bisa melihat bahwa Su Xian adalah orang yang bereinkarnasi. Pada saat ini, melihat Su Xian lagi, dia bahkan tidak perlu mencubit jarinya untuk mencari tahu, dia mengenali reinkarnasi siapa itu sekilas, bukan Li Xiao, guru nasional kerajaan kuno Tianxiang di dunia Fana Northern Chu. Setelah menerima siaran atas permintaannya, dan mengirim pesan untuknya. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen datang ke Su Xian dalam 1 langkah. Su Xian masih berteriak, tapi dia didorong mundur terus-menerus, dengan air mata di wajahnya. Melihat ini, Ye Chen segera mengangkat tangannya, dan hendak mengorbankan teknik rahasia untuk membuka memori kehidupan lampau untuk Li Xiao. Namun, bagaimanapun juga, dia berhenti, ini adalah kuil Jinsan, dan ada Fa Hai yang tak terduga di dalamnya, dia tidak ingin menimbulkan masalah karena membuka ingatan Li Xiao. Ikut denganku. Ye Chen menarik Su Xian dan menghilang di sini dalam sekejap. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen mendarat di gunung yang dalam dan melepaskan Li Xiao yang bereinkarnasi. Apakah kamu seorang peri? Tekad Li Xiao yang bereinkarnasi cukup bagus, dan dia menatap Ye Chen dengan tatapan kosong. Tapi melihat Ye Chen, dia tidak berbicara, tetapi mengelus dagunya dan melihat Li Xiao dari atas ke bawah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya menurut waktu, Li Xiao jelas berusia lebih dari 100 tahun, tapi dia masih begitu muda. Segera, Ye Chen menemukan petunjuknya. Dia menemukan vitalitas dari tubuh Li Xiao, dan itu adalah vitalitas monster. Vitalitas itulah yang menyehatkan roda kehidupan Li Xiao dan menunda penuaannya. Melihat Li Xiao lagi, melihat Ye Chen menatapnya tetapi tidak berbicara, dia berbalik dan ingin pergi ke kuil Jinsan lagi. Kemana harus pergi? Ye Chen membawa Li Xiao kembali, dan kemudian seberkas cahaya memasuki lautan ilahi Li Xiao. Kemudian, tubuh Li Xiao bergetar. Dengan baik. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat Li Xiao memeluk kepalanya, terhuyung-huyung di tempat, menggeram kesakitan, dan ada tatapan bingung di matanya yang berlinang air mata, yang membuatnya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Setelah 1/4 jam, tubuh Li Xiao berhenti menggeram, dan dia menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Tubuh Li Xiao gemetar, air mata memenuhi matanya, dan ingatan akan kehidupan sebelumnya kembali, membuatnya sangat bersemangat hingga tidak bisa bersuara. Ye Chen tersenyum perubahan hidup. Yang mulia, Li Xiao maju selangkah dan memeluk Ye Chen dengan erat. Setelah 100 tahun mengalami perubahan dan 100 tahun terbuang sia-sia, dia tidak pernah berpikir untuk bertemu Ye Chen. Semua ini seperti mimpi, yang membuat orang lengah. Pada suatu saat, Li Xiao melepaskan pelukannya, masih menangis tak terkendali.
Ye Chen duduk, mengeluarkan kendi, dan menyerahkannya kepada Li Xiao. Li Xiao mengambilnya, menuangkannya dengan deras, dan mereka berdua duduk berdampingan di atas batu, minum anggur kotor yang kuat, berbicara tentang masa lalu, mengingat orang-orang pada masa itu, pemborosan yang tak ada habisnya, dan perubahan yang tak ada habisnya. Sampai malam tiba, keduanya terdiam dan memandangi langit berbintang yang luas. Melihatnya, Li Xiao mau tidak mau bergerak menuju arah kuil Jinsan, matanya tertuju pada sebuah pagoda. Dia bukan hanya Li Xiao, dia adalah Su Xian, dia memiliki banyak kenangan di kehidupan sebelumnya, dan dia juga memiliki banyak kenangan. Banyak cerita dalam hidup ini. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ye Chen juga melihat ke arah kuil Jinsan. Mereka menangkap istriku dan menguncinya di pagoda Lei Feng. Suara Li Xiao serak, dengan air mata berlinang. Dia iblis ular, kan? Kata Ye Chen dengan santai. Namanya Bai Susu, iblis ular yang telah berlatih selama ribuan tahun. Li Xiao tidak terkejut dengan Ye Chen yang mengetahui bahwa istrinya adalah iblis ular, dan dia diam-diam menyeka air matanya. Dia adalah iblis yang baik hati, seperti bodhisattva perempuan. Tetapi karena dia adalah iblis, dia dikurung di pagoda Lei Feng oleh Fa Hai. Ya Tuhan, bawa aku berlatih keabadian lagi. Li Xiao menyeka air matanya dan menatap Ye Chen dengan penuh harap. Lalu, Ye Chen menyesap minumannya. Kalahkan Fa Hai dan selamatkan istriku. Dia berada di puncak alam kekaisaran, kamu tidak bisa mengejarnya. Ye Chen tersenyum, bahkan kultivasi 1000 tahun istrimu telah ditekan, apalagi kamu. Ini tidak akan berhasil dalam 100 tahun, tidak akan berhasil dalam 300 tahun, tidak akan berhasil dalam 300 tahun, tidak akan berhasil dalam 500 tahun, tidak akan berhasil dalam 500 tahun. Maka itu akan memakan waktu 1000 tahun. Li Xiao mengepalkan tinjunya erat-erat, dan di matanya yang berkaca-kaca, ada mata yang belum pernah terjadi sebelumnya bersinar. Guang, tahun-tahun itu panjang, dan hati Tao abadi. Suatu hari, aku akan mengalahkannya. Kamu bisa menunggu, tapi istrimu mungkin tidak bisa. Ye Chen meletakkan kendi dan berdiri perlahan, tunggu aku di sini. Dengan mengatakan itu, Ye Chen melangkah ke Sutian selangkah demi selangkah dan langsung pergi ke kuil Jinsan. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Di kuil Jinsan pada malam hari, cahaya Buddha sangat terang, menerangi dunia dan semua makhluk hidup. Ye Chen datang dan berdiri di luar kuil Jinsan, melihat ke ruang meditasi di kuil, seolah-olah dia bisa melihat Fa Hai bersila mengetuk ikan kayu melalui awan berkabut, dan berkata sambil tersenyum, Biksu suci, mari kita membicarakan sesuatu. Penolong telah mengetahuinya. Fa Hai membuka matanya dan menatap Ye Chen dengan damai. Itu tidak benar. Ye Chen terbatuk datar. Para dermawan datang malam ini, mengapa? Aku dengar kamu memiliki setan ular yang dikurung di sini. Itu benar. Fa Hai berbicara dengan santai, dia jatuh cinta dengan manusia, yang melanggar hukum surga dan hukum alam. Tapi ku dengar dia adalah iblis yang baik hati. Ye Chen berkata sambil tersenyum, selain itu, dia saling mencintai. Bukankah terlalu tidak masuk akal bagimu untuk memutuskan pernikahan seperti ini? Zen Buddhis. Monster adalah monster, dan monster memiliki cara yang berbeda. Sejujurnya, ketika saya melihat Anda di langit berbintang, saya pikir Anda adalah seorang biksu terkemuka. Sekarang saya mendengar kata-kata Anda, saya pikir Anda sedikit lebih tinggi. Ye Chen berkata dengan senyum santai, semuanya memiliki perasaan, lalu bagaimana dengan manusia dan setan? Apa, Zen Buddhisme adalah memusnahkan cinta di dunia seperti ini. Kebaikan Buddhisme adalah membenci cinta di dunia seperti ini. Merupakan kesalahan jatuh cinta pada monster. Saya menjunjung tinggi Dharma dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Kejar makhluk hidup. Ye Chen mencibir, izinkan saya bertanya, apa itu makhluk hidup? Mereka yang memiliki roh semuanya adalah makhluk hidup. Apa itu purdu? Sebarkan Dharma secara luas untuk membantu semua makhluk hidup lepas dari lautan penderitaan. Bagus untuk menyebarkan agama Buddha dari lautan penderitaan. Ye Chen memelintir lehernya dengan keras, monster juga memiliki roh, dan dia juga makhluk hidup. Apakah Dharma Anda membantunya melarikan diri dari lautan penderitaan? Apa yang Anda sebut purdu adalah dengan kejam membongkar dia. Ini adalah welas asih agama Buddha. Fa Hai, Anda tidak tahu apa itu cinta, dan Anda sama sekali tidak tahu apa itu cinta. Buddha yang tidak berperasaan, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyelamatkan semua makhluk hidup? Buddha saya penyayang, menguncinya membantunya, dan menunggunya untuk beralih ke Buddha saya dengan tulus berarti melarikan diri dari lautan penderitaan. Rahmat. Ye Chen tersenyum, segera mengangkat tangannya, dan meraih biksu muda yang sedang bermeditasi di kuil. Dia mencubit leher biksu muda itu dengan satu tangan dan tersenyum pada Fa Hai. Bunuh dia. Jika kamu ingin membunuh terlalu banyak, pada akhirnya akan sulit untuk mencapai hasil yang positif. Kenapa, kamu tidak akan menukar kultivasimu dengan nyawa biksu kecil ini?
Fahai, di mana belas kasihanmu? Pemberi sedekah, letakkan pisau daging dan segera jadilah Buddha. Kata-kata Fahai sangat halus, membawa suara Buddha tertinggi, bergema di langit dan bumi. Pisau dagingku telah menyelamatkan orang-orang biasa di semua wilayah. Bagaimana denganmu, Fahai? Aku ingin mengayunkan pisau daging dan bunuh diri untuk menyelamatkan nyawa biksu kecil ini dan membantunya melarikan diri dari lautan penderitaan. Chen memandang Fahai tanpa menyipitkan mata, jika Anda tidak mau, berhentilah berbicara tentang welas asih Anda, dan berhentilah menggunakan Buddha Dharma yang agung itu untuk memurnikan apa yang disebut makhluk hidup Anda. Dengan mengatakan itu, Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengirim biksu kecil itu kembali ke tempat semula. Kemudian, dia melangkah ke kuil Jinsan dan sampai di kaki pagoda Lei Feng. Berhenti. Biksu terkemuka yang menjaga di bawah pagoda Lei Feng memarahi, dan semua lampu Buddha bersinar, menghalangi jalan Ye Chen. Ini konyol, Ye Chen tersenyum sinis, dunia menderita, tetapi alih-alih menyelamatkan orang biasa, kamu menjaga monster yang baik hati. Kebaikanmu adalah lelucon besar. Pemberi sedekah, jangan menghujat sang Buddha tertinggi. Buddha seperti jinger berguna untuk digantung. Ye Chen mendengus dingin, dan menyapu dengan telapak tangan.